Halo Filmaholic, apa kabarnya? Balik lagi bareng saya si Cablex yang selalu setia menemani Anda dalam membahas trilogi-trilogi perfilman. Kali ini kita masih merangkum film yang sama, yaitu John Wick, yang beberapa hari lalu sudah saya rangkum dan cukup luar biasa karena film ini memberikan sudut pandang baru bahwa hal yang menurut kita tidak penting bisa jadi sangatlah penting menurut orang lain. Nah, kali ini adalah film keduanya serta masih diperankan oleh orang-orang yang sama, yaitu Keanu Reeves sebagai Mamang John Wick. Saya selalu membahas film berdasarkan trilogi ya, jadi selalu trilogi gitu. Jadi kalau kalian punya saran dan masukan, tulis saja di kolom komentar, oke? Alur trilogi John Wick ini adalah alur maju, jadi untuk memahami filmnya sangatlah mudah, serta urutan dari awal film adalah lanjutan dari akhir film sebelumnya, terutama nanti di film ketiganya. So, tidak usah berlong-long time ago, langsung saja kita masuk ke intro. Film ini dimulai dengan adegan kejar-kejaran antara pengendara motor dan mobil yang ternyata pengendara mobil tersebut adalah John Wick yang mengambil identitas seorang anggota gembong narkoboy anak buah dari Abram Tarakov, yaitu kakak dari Viggo Tarakov. Viggo Tarakov itu bapak dari Yosef Tarakov. Ribet ya. Jadi Viggo dan Yosef itu adalah salah satu karakter antagonis di film John Wick 1. Kalau kalian nggak tahu, tonton dulu videonya. Videonya ada di link deskripsi. Ternyata Abram Tarakov ini berencana melarikan diri dari kejaran John Wick yang sudah membunuh ponakan dan adiknya, yaitu Viggo dan Yosef. Hal ini ia lakukan karena ia mempunyai mobil Mustang keluaran 69 milik John Wick. Namun seperti apa yang sudah direncanakan sutradara, Abram gagal melarikan diri karena semua anak buahnya berhasil dihabisi oleh John Wick. Entah apa yang dipikirkan John Wick, setelah semua itu ia lakukan, membunuh anak buah dari Abram Tarakov, ia malah mengajak berdamai Abram. Padahal kalau langsung door juga menang, tapi gak tahu, mungkin kata sutradaranya gitu. Kemudian, scene berpindah kepada John Wick yang memutuskan kembali pensiun sebagai mamang-mamang assassin dan berencana hidup solo player. Di samping rencana yang sudah ia putuskan bulat-bulat, ternyata ia didatangi oleh seorang konglomerat di kalangan The Continental yang bernama Santino Di Antonio tanpa Banderas. Ia berniat untuk menagih sumpah segel The Continental, yang dimana segel tersebut merupakan perjanjian tingkat tinggi yang mengikat jiwa dan darah, sehingga apabila salah satu dari pemegang segel tersebut meminta bantuan, maka harus ditolong oleh satunya lagi bagaimanapun keadaannya. Dengan sangat kalem tapi santuy dan pelan tapi alon, John Wick pun menolak untuk membantu Santino, sehingga Santino pun marah dan menghancurkan seisi rumah John Wick dengan rocket launcher. Merasa tidak mempunyai tempat tinggal lagi, John Wick pun mendatangi hotel The Continental dan berniat menitipkan anjingnya di sana, sembari menanyakan konsekuensi dari segel tersebut kepada Winston. Winston ini pemimpin The Continental di New York ya, yang di Amerika, orang yang selalu membantu John Wick. Kalau kalian nggak tahu, tonton dulu video John Wick 1 supaya alurnya nyambung. Lanjut, Winston pun menjawab dengan jawaban yang dimana kata Winston, satu-satunya jalan supaya bisa terlepas dari perjanjian segel tersebut adalah melaksanakannya. Kalau bahasa simpelnya ya kerjain anjing gitu. Kemudian John Wick pun mendatangi Santino dan menanyakan keinginannya supaya perjanjian pada segel tersebut bisa terlepas. Bukan menjawab ingin naik haji ataupun umroh, Santino malah menjawab, aku ingin kau membunuh saudara perempuanku, supaya dia bisa mendapatkan sepenuhnya seluruh warisan harta kekayaan keluarganya dan menjadi golongan high table. High table itu apa? Nanti saya jelaskan di akhir film. Tanpa berlama-lama, John Wick pun mengambil semua perlengkapan cadangannya yang ia simpan di penyimpanan setempat dan langsung on the way Roma, tempat kediaman adik Santino.
Sebelum benar-benar melakukan aksinya, John Wick pun menyiapkan seluruh perlengkapannya seperti pistol, shotgun, AK Submod, setelan jas anti peluru, anti maling, anti begal, dan lain-lain. Serta ia juga menyiapkan denah lokasi tempat yang akan dia lakukan aksinya. Setelah semua itu siap, ia pun berangkat menemui adik Santino yaitu Gianna. Di bagian ini terjadi aksi pembunuhan paling dramatis menurut saya di film ini. Karena Gianna menjelaskan semua yang akan terjadi apabila dia mati, termasuk Santino yang akan mengambil posisinya, serta menguasai New York karena dia menjadi bagian dari High Table. Setelah semua itu, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menyayat nadinya. Ini dramatis banget sih, sadis. Namun, John Wick pun tetap menembaknya supaya ia bisa mengklaim bahwa ia telah membunuhnya. Merasa bosnya telah dibunuh, seluruh anak buah dari Gianna pun mengejar John Wick hingga sampai di Hotel The Continental Roma, tempat zona netral di mana tidak boleh ada bisnis pembunuhan apapun di dalamnya. There will be no business conducted on the continent. No, sir. I doubt. Di sisi lain, ternyata Santino merasa khawatir setelah John Wick berhasil membunuh adiknya. Ia pun juga akan ikut dibunuh oleh John Wick karena dia sudah mengusik masa pensiunnya. Sehingga Santino melakukan open kontrak untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick dengan imbalan $7 juta. Hal ini tentu saja memicu seluruh assassin di dunia, termasuk di Roma, Jepang, Amerika, Eropa, Indramayu, dan Indonesia untuk membunuh John Wick. Merasa terpojok, John Wick pun meminta bantuan gelandangan setempat untuk membawanya ke The King yang merupakan ketua organisasi assassin gelandangan setempat. Setelah mendapatkan bantuan, John Wick pun mengejar Santino ke tempat tinggalnya yang dimana dia sedang merayakan dan mengenang kepergian adiknya. Itu gimmick doang sih, padahal kan dia yang nyuruh. Oke, lanjut. Setelah berhasil menemukan Santino dan terjadilah penembakan-penembakan epik. Ini jujur menurut saya di sini nih agak sedikit aneh, sedikit doang, tapi coba perhatiin. Mereka tuh bertarung pakai pistol ya, pakai pistol, bukan pentungan sapam atau baton stick. Tapi kenapa mereka itu mendekat sih, bukan ditembak dari jauh aja? Kan aneh. Tapi entahlah, cuman mamang-mamang sutradara yang tahu. Oke, lanjut. Santino ternyata berhasil melarikan diri bersama bawahan-bawahannya yang cukup-cukup hebat dalam melindunginya. Di sini nih kita diperlihatkan bagian pertarungan mirroring, mirrorless, mirror kaca. Apa sih istilahnya? Nggak tahu soalnya. Tapi intinya gitulah ya. Pokoknya di adegan ini keren banget ya kalau kalian lihat adegannya langsung. Tapi lihat di filmnya ya, jangan di video ini karena nanti kena copyright. Meskipun Santino dilindungi oleh orang-orang yang hebat, mereka tetap bisa dikalahkan oleh John Wick karena John Wick adalah peran utamanya. Merasa insecure, akhirnya Santino memutuskan untuk menemui Winston di The Continental dan memutuskan untuk menetap di sana. Dengan maksud bahwa The Continental merupakan tempat paling aman dari kejaran John Wick karena di sana adalah zona netral dan tidak boleh ada pembunuhan apapun di dalamnya. Tapi ternyata John Wick pun tetap menembak Santino tanpa memikirkan membernya akan dicabut, yang berarti dia adalah buronan seluruh assassin The Continental. Setelah ia berhasil membunuh Santino di Antonio, ia pun kembali ke rumahnya yang sudah hangus akibat ledakan yang diakibatkan Santino. Dan merenungi semua yang sudah terjadi di hidupnya, termasuk kaget dengan jawaban Santino yang tidak memilih naik haji ataupun umroh. Dan scene pun berpindah pada John Wick yang menemui Winston di taman pinggir kota. Dan di situ intinya Winston mengatakan bahwa John Wick sekarang adalah excommunicado. Excommunicado itu istilah untuk orang yang membernya dicabut ya. Namun Winston merupakan orang yang sangat sayang kepada John Wick. Maksudnya sayang sebagai teman ya, bukan sayang cinta-cintaan gitu-gitulah. Dan akhirnya film diakhiri dengan scene John Wick yang melarikan diri menghindari assassin yang berpotensi membunuhnya. Tamat.
Gimana? Di film kedua ini menurut kalian lebih seru atau biasa aja? Atau lebih kerenan film pertama? Sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, mari kita bahas tipis-tipis manja bagian yang akan membuat kalian sedikit berpikir di film ini dan supaya mengerti apa sih istilah The Continental apalah gitu-gitu. Pertama, siapa sih High Table? High Table adalah struktur kepemimpinan tingkat paling atas The Continental yang mengatur seluruh bisnis assassin dan memiliki kekuasaan mutlak. Gianna adalah calon dari High Table, namun Santino cemburu dan merebutnya. Tapi dia tidak jadi merebutnya karena dia juga ikut die. Jadi kalau nanti Santino tetap hidup tuh dia bakalan jadi salah satu High Table yang mempunyai kewenangan sangat luas untuk memberikan hak-hak serta pembunuhan gitu-gitulah ya. Terus apa sih The Continental? Jadi The Continental itu adalah istilah untuk tempat netral atau safe zone yang dimana tidak boleh ada kegiatan bisnis pembunuhan di seluruh bagian The Continental termasuk halaman depannya. The Continental ini terletak di seluruh dunia termasuk di New York, Roma, Casablanca, Timur Tengah, Indonesia, dan lain-lain. Namun arsitekturnya yang berbeda yaitu mengikuti gaya arsitektur di negara tersebut. Siapa sih King Gelandangan? Jadi, nama aslinya adalah King Bowery yang mengetuai kepemimpinan Continental tapi di bagian bawah yaitu golongan gelandangan. Karena di film ini setiap kelompok assassin itu punya ciri khasnya masing-masing seperti pedagang kaki lima, mamang-mamang berjas, gelandangan, mamang-mamang Jepang, dan lain-lain. So, itu saja pembahasan trilogi film kali ini di John Wick kedua. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share juga. Saya selaku CEO dari Acablex berterima kasih sebesar-besarnya. Dan adios Sadayana.